Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat LBM Kabupaten Bekasi dimanapun berada, sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah atau di tahun 2025 Masehi. Alhamdulillah kita berada di bulan yang penuh mulia, di bulan suci Ramadan yang mana di dalamnya banyak sekali keberkahan, banyak sekali keutamaan, banyak sekali kelebihan di bulan suci Ramadan ini. Ada beberapa hal yang harus kita tunaikan terutama pada akhir-akhir di bulan suci Ramadan. Setiap orang wajib memberikan zakat, tetapi ada juga orang-orang yang berhak menerima zakat. Di dalam bulan suci Ramadan ini sebaiknya kita berbagi apabila kita mampu untuk memberi. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, video ini kita akan membahas beberapa golongan yang berhak menerima zakat. Jadi, apakah kita membayar zakat atau kita yang menerima zakat? Jadi ada beberapa golongan yang sering kita dengar adalah asnaf 8. Jadi ada 8 golongan yang mana golongan tersebut berhak menerima zakat. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat At-Taubah ayat 60, silakan dicatat firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat 60. Di situ Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan 8 golongan atau sudah menentukan siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Jadi ada 8 golongan yang Allah sudah tentukan yang berhak menerima zakat. Siapa itu orang-orangnya? Innamas shadaqatu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala wajibkan atau sedekah. Jadi zakat itu diibaratkan atau sedekah. Jadi maksudnya adalah zakat. Innamas shadaqatu, sesungguhnya zakat itu wajib dibayarkan atau wajib diberikan. Ya, mohon maaf, wajib diberikan kepada siapa? Lil fuqara, orang-orang fakir. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Jadi yang pertama orang-orang fakir. Fakir itu apa? Orang fakir itu orang yang kebutuhannya kurang atau tidak cukup untuk makan kehidupan sehari-hari. Serba kekurangan, itu fakir. Lil fuqara yang pertama.
ya orang fakir. Yang kedua, wal masakin, yaitu orang-orang miskin. Jadi bedanya fakir sama miskin apa? Kalau fakir itu benar-benar dia nggak mampu, benar-benar tidak punya untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau miskin dia punya kebutuhan, tetapi pas-pasan. Gajinya, pendapatnya dapat, setiap bulan dapat, tetapi sedikit-sedikit lah atau tidak cukup untuk kehidupan sehari-hari, pas-pasan. Ya. Lanjut yang ketiga apa? Wal amilina 'alaiha. Amil zakat. Tapi amil zakat di sini amil-amil yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Ya, amil-amil yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Yang golongan ketiga, kelompok ketiga. Yang keempat, wal mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang mu'allaf. Yang keempat adalah orang-orang mu'allaf. Apa itu orang-orang mu'allaf? Orang-orang yang baru memeluk Islam. Atau orang-orang yang baru masuk Islam, atau orang yang mungkin sudah beberapa lama masuk Islam tetapi memang butuh untuk diberikan karena untuk kebutuhan hidup. Itu tidak apa-apa, mu'allaf. Yang kelima apa? Wa fir riqab. Jadi ada riqab. Apa itu riqab? Riqab itu adalah hamba sahaya. Jadi zaman sekarang seperti sudah tidak ada namanya perbudakan, tidak ada hamba sahaya. Langsung apa? Wal gharib. Orang yang hutang. Gharim itu yang punya hutang. Kelilit hutang. Ya, jadi hidupnya hutang banyak, nah itu bisa menerima zakat. Jadi tetapi gharim di sini adalah orang-orang yang hutangnya memang untuk kebutuhan hidup, bukan hutang-hutang yang untuk gaya hidup. Beda ya, hutang karena kebutuhan hidup sama hutang untuk gaya hidup, cicilan rumah yang miliaran, cicilan mobil yang ratusan juta, ya, cicilan apa yang hutangnya banyak, ada mewah-mewah. Nah, itu maksud gharim di sini adalah orang-orang yang memang itu hutangnya untuk kebutuhan-kebutuhan hidup, ya. Jadi memang bisa termasuk orang-orang yang menerima zakat. Lanjut apa? Lanjut adalah wa fisabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 8 yang terakhir adalah wa banis sabil. Apa? Dan orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bedanya wa fisabilillahi wa banis sabil, apa bedanya? Bedanya adalah orang yang jihad, perang, seperti saudara kita yang berada di Palestina. Nah, saudara-saudara kita sedang berjuang membela negaranya, memerdekakan, berjuang agar negaranya merdeka. Nah, itu saudara-saudara kita termasuk fisabilillah. Nah, itu berhak mereka menerima zakat. Kalau fisabilillah atau ibnu sabil, ya, ibnu sabil itu bisa termasuk para orang-orang yang berjuang di agamanya Allah, seperti para guru, para santri-santri, ya, para musafir yang kehabisan bekal. Nah, itu. Jadi ada berapa? Ada 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, kita bisa introspeksi diri, kita bisa melihat diri kita masing-masing. Apakah kita termasuk orang yang menerima zakat atau termasuk orang yang memberi zakat? Kalau kita termasuk orang yang wajib memberi zakat, kita punya kemampuan untuk memberikan zakat, maka kita berikan zakat itu kepada saudara-saudara kita.
Dan apa? Dan itu faridatan minallah, dan Allah sudah memfardukan atau sudah mewajibkan 8 ini. Jadi kalau kita ingin memberikan zakat kita kepada 8 golongan ini, bisa kita langsung memberikan ke orangnya langsung. Atau seandainya mungkin kita sibuk, kita bisa memberikan kepada amil zakat. Ya, kalau di masjid-masjid biasanya panitia zakat. Kita kasih nanti biar mereka yang memberikan kepada asnaf 8 atau 8 golongan ini yang wajib atau yang berhak menerima zakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan, baik keberkahan rizki, keberkahan hidup, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam mengamalkan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya. Semoga bulan suci Ramadan ini kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Cukup sekian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.